Puji Tuhan, kita masuk ke firman Tuhan. Injil Lukas pasal 5. Mari kita perhatikan saudara. Injil Lukas pasal 5. Ini entah tahu kenapa ayat ini muncul. Jadi tadi malam saudara, saya biasa kalau hari Minggu itu memang Tuhan sudah kasih firman sepanjang minggu. Berat ya saudara. Ada Tuhan kasih firman sepanjang minggu, tapi finalisasinya itu di hari Minggu itu saya harus minta urapan yang fresh dari Tuhan. Amin saudara. Sehingga untuk ini saya membaca satu buah buku. Jadi memang artinya persiapan kami hamba Tuhan untuk berdiri di tempat ini itu menghabiskan waktu yang panjang. Ibu Gembala itu sampai puasa, berdoa, jungkir balik saudara, untuk mempersiapkan sebuah ibadah, untuk mempersiapkan sebuah renungan khotbah yang hanya disampaikan katakanlah setengah jam. Karena memang bukan kami, amin. Kami perlu minta hikmat dari Tuhan. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 ini ternyata juga adalah khotbah yang sangat disukai oleh Om Nathan saudara. Saya kalau dengar dia khotbah, banyak dia khotbah tentang ini. Tetapi kenapa ini muncul, saudara? Dan saya dalami dan saya coba minta hikmat Tuhan. Amin, saudara. Karena seorang hamba Tuhan dikala mereka mengangkat satu topik, belum tentu sama. Amin, saudara. Belum tentu sama arah yang Roh Kudus bawa. Tergantung bagaimana Roh Kudus kasih hikmat. Sekalipun banyak di saat hamba Tuhan khotbah satu topik, kata orang naik pohon pisang turun pohon kelapa. Ya nggak apa-apa, selama itu memberkati. Amin, saudara. Puji Tuhan. Mari kita berdiri saudara, supaya saudara gak melototin saya saudara kayak yang di tempat lain. Puji Tuhan. Mari Bu, ayatnya pria akan membaca ayat ganjil, wanita akan membaca ayat genap. Amin saudara. Nangkap ya. Judulnya penjala ikan menjadi penjala manusia. 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Monggo wanita. Dia melihat dua perahu di dekat pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia mendatang kepada Simon. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tempatkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyah. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun bersungguh di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjadi manusia. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Agak pegel dikit, gak apa-apa. Karena memang tidak semua gereja itu
mungkin melaksanakan seperti ini. Dan kita punya pembacaan Alkitab, saudara. Dan itu pun gak semua, tetapi kami mendapatkan warisan dari senior kami, guru kami. Itu hal yang baik. Amin, saudara. Puji Tuhan. Masih di suasana tahun baru ini, saudara, ayat ini muncul menjadi kekuatan bagi kita. Satu kejadian di mana Yesus, ya, ayat 1 dikatakan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan yang telah turun dan sedang membasuh jalannya. Saudaraku, aktivitas waktu itu, saudara, di mana Yesus ada di pantai, ya, dan banyak orang ingin bertemu dan mendengarkan suaranya, mendengarkan khotbah Yesus. Dan di sana dikatakan ia melihat, Yesus melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan yang telah turun dan sedang membasuh jalannya. 2 perahu melambangkan nantinya Yesus akan mengutus murid itu berdua-dua. Sehingga ada tim seperti Paulus dan Silas. Ada tim, saudara. Dan nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Biasanya nelayan itu melaut, saudara, di malam hari. Karena memang di malam hari dipelajari ikan itu beraktivitas mencari makan. Dan mereka melaut di malam hari, dan mereka di pagi hari kembali, atau di siang hari kembali ke tepi pantai. Di sini apa aktivitas, saudara? Turun sedang membasuh jalannya. Saudaraku, di berapa lama mereka melaut? Bisa 1 minggu, dan mereka akan kembali membawa hasil. Dan hasilnya itu mereka jual. Namun sebelum mereka kembali lagi melaut, itu jala harus dibersihkan. Tetapi kalau kita pelajari perikop ini, yang terjadi adalah bahwa nelayan yang 2 ini, 2 perahu ini, 2 tim ini, ikannya kosong. Kita bisa lihat nanti setelah itu. Sehingga, saudara, mereka sudah melaut lama, kembali ikan kosong. Yang ada di jala itu bukan ikan, yang ada kotoran laut, sampah laut, mungkin rumput laut, mungkin, saudara, botol aqua. Nah, bisa jadi, saudara, ya. Jadi kalau saya waktu berlayar, saudara, dari New Zealand atau dari New Caledonia mau ke Singapura, saudara, melewati Australia, masuk ke perairan Indonesia, kita nggak perlu lihat kompas, nggak perlu lihat radar, kita sudah di laut Indonesia apa tidak, tinggal keluar lihat ada botol aqua ngambang, kita sudah di Indonesia. Jadi nggak perlu pelaut andal, tinggal lihat gitu. So ada bungkus super mie, Indomie, kita sudah di perairan Indonesia. Gitu, saudara. Jadi gampang, nggak perlu lihat radar, saudara. Nggak perlu naik ke anjungan, lihat radar, nggak perlu, saudara. Ya. Dan seharian mereka, semalaman mereka, biasanya mereka akan datang, tidak dijelaskan mereka dapat ikan. Nanti kita baru lihat pengakuan mereka. Tetapi yang mereka dapat itu sampah, saudara. Sehingga mereka harus bersihkan jalan mereka. Sehingga mereka harus luruskan lagi jalan mereka, saudara. Sehingga mereka harus atur lagi posisi jalan mereka untuk siap lagi melaut di malam hari. Saudara, kita sudah melewati 1 musim. Tadi lagu kita katakan semusim berlalu, 1 musim kita sudah lewati, saudara. Di tahun yang baru ini perlu kita kembali kepada Tuhan, perlu kita datang kepada Tuhan untuk kita dibersihkan. Amin. Kalau kita katakan kita adalah alat di tangan Tuhan, alat itu pun perlu dibersihkan. Alat itu pun perlu diatur kembali. Jangan-jangan apa yang kita tangkap sepanjang tahun banyakkan sampah daripada rema, banyakkan kekecewaan daripada sukacita. Saya diberkati dengan pujian anak-anak sekolah minggu. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini setiap kita ibadah, di situ kita dibersihkan, diluruskan kembali oleh Tuhan. Amin. Karena jala itu, alat itu harus dibersihkan kembali.
Saudara pun saudara nyapu rumah, saudara harus bersihkan juga sapunya. Karena sapu kotor tidak mungkin bisa membersihkan dengan baik. Betul ya? Atau saudara nyapu di jalanan, kerajinan. Wah, ini jalanan pagi aku sapu jalan. Wah, disapu jalan pakai sapu rumah. Dia datang lagi ke rumah, dia sapu di rumah. Kerajinan saudara. Itu kebanyakan minum bodrek. Di sini nggak ada saudara. Nah, itu kan. Di dunia ini ada. Gitu. Sehingga jala itu harus dibersihkan. Saudara, kita mendengar juga tadi malam kita dengar analogi bagaimana Tuhan dalam Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 4, kita lihat saja. Dikatakan saudara, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi diusahakan saudara. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena apa? Firman yang telah kukatakan padamu, kata Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Firman Tuhan katakan kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Artinya kita itu dibersihkan lewat kebenaran firman. Amin saudara. Tetapi saudara, kita mulai berpikir bagaimana caranya. Firman yang bagaimana yang membersihkan kita. Setiap hidup kita dibersihkan oleh firman. Kalau kita lihat analogi pokok anggur itu saudara, setiap ranting yang tidak berbuah, bagian-bagian yang tidak berbuah itu dibersihkan, dipotong, dirapikan, supaya bisa menghasilkan, cabang itu bisa menghasilkan buah dengan baik. Itu keinginan pengusahanya adalah Bapa sendiri saudara. Makanya kita saudara dibersihkan lewat firman. Amin. Jadi saudara, saya mau katakan, kalau kita merasa tertuduh, kalau kita merasa saudara firman itu masuk dalam hidup kita, itulah proses Tuhan membersihkan kita. Amin. Saudara, kalau sakit saudara pasti cari obat. Obat itu biasanya pahit. Gak mungkin saudara sakit, saudara cari bonbon. Saudara tahu bonbon saudara? Gak mungkin saudara. Makanya proses pembersihan itu terus berlangsung. Semusim kita sudah berlalu, perlu kita jala itu dibersihkan dalam kehidupan kita. Semakin dibersihkan, ranting itu pun semakin dibersihkan. Saya tidak siapkan, tapi coba kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ini pernah kita dengar saudara, tetapi saya rendah ini terus menjadi perenungan dalam kehidupan kita saudara. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Jadi kalau kita dengar firman, kita merasa itu sedang memproses kita, itu kita sedang dibersihkan, kita sedang dipersiapkan. Jala itu dibersihkan untuk dipersiapkan saudara melakukan pekerjaan yang lain. Nanti kita lihat apa itu. Tetapi kalau jala itu dibiarkan saja, tidak dibersihkan, berarti satu pengertiannya, jala itu tidak akan dipakai lagi. Tetapi kalau kita merasa dibersihkan, dididik, diajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki pangalaho gitu saudara. Saudara tahu pangalaho apa? Kelakuan. Bandingkan pangalaho gitu saudara. Perbaiki kelakuan. Tahun boleh berlalu. Kita masuk dalam tahun yang baru. Yang Tuhan minta kita pun melakukan perbuatan yang baru. Amin. Kelakuan kita, kalau kita sama lagi, Tuhan bilang 10 kali kalender itu berganti, sifat kau tetap kayak gitu, kata orang saudara. Dan itu juga berlaku dalam rumah tangga kita saudara. Semakin tahun kita semakin baru. Amin. Kasih Tuhan aja baru setiap hari saudara. Amin saudara. Kesaksian dari Bung Andre saudara, malam itu terakhir kita hidup katanya saudara. Pagi itu lebaran baru, hidup yang baru. Betul ya Bu ya?
Atau saya salah tangkap saudara? Seperti itu, kasih Tuhan baru setiap pagi. Sehingga kita pun saudaraku, dikala kita saudaraku dididik, dibersihkan saudara, itu proses yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan, supaya kita berbuah, supaya kita dipakai lagi untuk sesuatu yang baru. Tetapi kalau kita tidak melakukan itu, tidak mau diproses saudara, tidak mau dibersihkan, tidak akan maksimal fungsinya. Firman Tuhan katakan, anggur baru tidak akan diberikan kepada kantung yang lama. Anggur baru akan disimpan di kantung yang baru. Amin saudara. Lanjut. Dibersihkan. Tetapi banyak orang kadang lebih baik kalau caraku untuk aku merenungkan firman Tuhan lebih baik sendiri. Gak perlu. Banyak orang seperti itu saudara, menyendiri, bengong gitu saudara, gak mau bergabung, hidupnya gak terbuka. Saya kan introvert gitu. Tapi dari dulu gak ada introvert saudara. Gak ada. Hidup kita itu adalah seperti suratan yang terbuka. Amin. Semua Tuhan buka dan menjadi kesaksian. Ini kita melihat Amsal 18 ayat 1. Kita dibersihkan bukan dengan cara menyendiri. Amsal 18 orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Jadi kalau orang yang malas ibadah, gak mau dengar firman Tuhan, gak mau diproses, gak mau ditegur, dia akan menyendiri, mencari keinginannya gitu. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Kalau kita nasihati, wah pasti meledak amarahnya saudara, pasti emosian, karena gak sinkron dengan kebenaran. Dia nasihati gak bisa, pasti meledak, pasti emosian saudara. Orang seperti itu adalah orang yang suka menyendiri, dia mencari keinginannya sendiri. I did it my way, dengan cara gue gitu saudara. Dia pikir hidupnya milik dia pikir dunia adalah miliknya. Dia tidak melakukan apa-apa, tapi menyalahkan semua orang. Itu orang yang suka menyendiri saudara, makanya jangan suka menyendiri. Amin saudara. Mari kita ibadah, mari kita berdoa bersama, mari kita datang kepada Tuhan. Karena menyendiri itu bahaya loh saudara. Adam itu melakukan dosa pada saat mereka sendiri, sehingga Tuhan datang, di manakah engkau? Biasanya dilakukan menyendiri itu dosa. Biasanya orang yang menyendiri dan mencari keinginannya, biasanya dia melakukan dosa. Tetapi orang yang mau terang-terangan saudara, datang dalam masuk didikan, itu orang yang sedang diproses Tuhan. Amin. Sehingga orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Itu lumrah saudara. Susah kita. Makanya mari kita mau terus ikut dirawat oleh Tuhan. Amin. Dibersihkan. Naik saudara. Ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menelakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari situ, dari atas perahu itu. Saudara, kita melihat kejadian ini. Yesus langsung naik ke salah satu perahu. Saudara, kala itu mereka belum menjadi murid loh. Belum. Sebenarnya ini pertemuan ketiga antara Yesus dengan murid-muridnya. Jadi pertemuan pertama itu di saat mereka bersama dengan Rasul Yohanes, bersama dengan Yohanes Pembaptis. Tetapi saudara, ini panggilan jadi murid-murid itu 3 kali bertemu Yesus, baru ikut full time bersama dengan Tuhan. Ini adalah momen di mana murid-murid langsung ikut Yesus. Nanti kita perhatikan sebentar. Tetapi saudaraku, di sini dikatakan Yesus naik ke salah satu perahu dan dia minta untuk bertolak ke dalam, menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu.
Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, Yesus langsung naik ke atas perahu. Artinya saudara, apa yang dimiliki oleh Simon waktu itu, yang ujungnya menjadi Petrus atau Kefas, dipakai untuk media pekerjaan Tuhan. Amin saudara. Dia merelakan perahunya, sekalipun dia sedang sibuk, dia merelakan apa yang dia punya untuk dia. Di sana Yesus mulai menyampaikan firman Tuhan. Ada kalanya saudara, Tuhan memakai hikmat kita, Tuhan memakai apa yang kita punya, bahkan apa yang kita miliki, untuk saudara apa? Untuk kita dipakai Tuhan. Apa yang kita punya dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Allah. Amin. Simon bersedia, walaupun Simon waktu itu belum jadi murid. Baru pertemuan ini pertemuan ketiga dengan mereka. Pertemuan pertama, kedua, mereka belum ikut full time, baru dengar, oke ikut, tapi balik lagi sudah. Tetapi pada saat itu Simon merelakan apa yang dia punya. Saudara, seorang hamba Tuhan katakan, kita gak perlu menjadi kaya dulu untuk kita melayani. Kita gak perlu menjadi orang pejabat dulu untuk kita datang kepada Tuhan. Kita gak perlu menjadi orang yang kaya dulu baru kita bisa support pelayanan. Enggak, saudara. Karena Tuhan tahu, Tuhan mengenal kita, sehingga apa yang kita punya itu semuanya kalau kita gunakan, relakan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan akan balas berkat. Amin saudara. Ada banyak orang dia punya mobil kadang saudara, ingin dipakai. Bukan di sini saudara, jangan pikir di sini, bukan. Enak kali firman Tuhan, sakit kuping awak. Tapi itu kan proses saudara, bukan di sini. Mau dipakai saudara, waktu itu mau ke suatu tempat kita penginjilan saudara. Sudah jadi, tapi gak jadi. Dan sekarang gak tahu di mana mobilnya saudara. Saudara, kalau kita mau merelakan apa yang kita punya saudara, Tuhan pasti balas berkat. Amin. Jangan sampai yang punya angkot nanti punya 10 angkot tiba-tiba karena angkotnya dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Kita cuma bisa kata aja, ngeri kali. Tapi kita saudara, mari kita relakan hidup kita. Terima kasih buat tim yang ada yang sudah mensupport Natal di Om Natal saudara. Kita semua, saya bangga saudara. Saya bangga bahwa kita semua hadir, kita mensupport, kita mendukung saudara. Dan kita menjadi berkat. Amin saudara. Kita menjadi berkat, menjadi kekuatan. Orang lain melihat, oh begitu kompak mereka. Ada tim musik juga datang saudara. Ada Pak Dipo main saksofon luar biasa saudara. Mereka melihat. Dan saya merasa bangga di sana saudara. Kita bisa menjadi berkat, melakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Merelakan waktu kita, merelakan apa yang kita punya. Saudara kalau nonton berita, ada di Bandung itu rumah besar, di dalamnya ada 50 mobil mewah saudara, hancur semua, gak dipakai. Tapi kalau apa yang kita punya, satu kita punya, kita relakan, Tuhan akan tambah menjadi 2. Amin. 2 kita punya, kita relakan tambah menjadi 4. Mari kita lanjut saudara. Bahwa dikatakan bahwa ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, lalu dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu lebih sedikit jauh dari pantai. Lalu dia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, sudah selesai dipakai perahunya, Yesus sudah selesai khotbah, sudah selesai. Bukan artinya tidak sampai di situ ternyata. Apa Yesus katakan? Bertolaklah ke tempat yang dalam. Saudara, mereka ada di pantai, lagi beresin jala yang mungkin koyak, jala-jala yang rusak, yang kotor saudara. Yesus datang, Yesus minta perahu dipakai untuk khotbah. Yesus berdiri khotbah. Yesus sebenarnya tahu bahwa mereka udah gak dapat ikan. Mereka lagi stres, mereka lagi gak punya apa-apa, mereka lagi bokek saudara. Yesus tahu. Mereka ada lagi kanker, kantong kering, Yesus tahu. Tapi Tuhan minta gua pakai dulu perahu lu buat kita untuk melayani Tuhan. Yesus berdiri, selesai khotbah. Yesus enggak
langsung pulang, bye-bye, makasih perahunya. Enggak, saudara. Apa Yesus katakan? Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, Yesus bawa kita lebih dalam. Amin. Yesus bawa kita kepada hubungan yang lebih serius. Karena Yesus mau, saudara, kita bukan hanya sampai kepada pinggir pantai. Ya, suatu waktu kita akan belajar tentang tabernakel. Tuhan, bagaimana orang di luar akan diinjak-injak. Orang di luar itu gak masuk, saudara. Tim hori-hori gak masuk. Mereka hanya di luar, sehingga orang-orang yang akan datang menginjak mereka, orang akan masuk ke dalam bait kudus Tuhan. Kalau orang di pantai gak masuk, Tuhan khotbah buat mereka, udahlah, sampai di situ pengetahuan mereka. Tetapi bagi kita, Tuhan katakan, mari bertolak ke dalam. Tuhan sedang menjalin hubungan yang lebih dalam, saudara, amin, yang lebih erat dengan kita. Saudara, jangan batasi hidupmu, jangan batasi apa yang kau miliki, saudara, hanya sebatas hidup saya cuma untuk ibadah dan ibadah. Tuhan sedang mengajak kita masuk lebih dalam, amin. Karena di sana berkatnya, di sana rencana Tuhan. Saudara, Yesus sedang menantang Simon yang belum jadi murid, belum jadi jemaat, saudara, belum siapa-siapa, belum, masih baru pertemuan kedua, ketiga. Ini pertemuan ketiga, belum jadi murid, saudara. Tapi Yesus menantang Simon, mari bertolak ke dalam. Saudara, kita mengingat pada saat kejadian Yosua dan Kaleb, pada saat menjelang 40 tahun bangsa Israel keluar dari Mesir, lewat Musa oleh hikmat Allah, kita sudah melihat tanah Kanaan. Siapa yang tertantang mau masuk ke dalam? Hanya 10 yang tertantang, saudara. Di antara 10 pun, 8 pun masih lemas, saudara. Gak mau masuk ke dalam, gak mau melihat, gak mau berpikir positif, saudara. Hanya 2, Yosua dan Kaleb, yang mau mengambil tantangan itu, masuk ke dalam. Mereka melihat tanah Kanaan itu, mereka melihat ke dalam. Gak semua orang terima tantangan, saudara. Gak semua orang mau lebih dalam lagi. Toh emang Allah besok mahita kan gitu, banyak orang sudah sampai di sini aja. Cukuplah jadi jemaat yang setia. Cukuplah ibadah hari Minggu saja. Allah di sini mahita. Tapi gitu orang. Bukan di sini, sudah. Di Timor Leste. Tuhan sedang mengajak, mari masuk ke dalam, sedang menantang. Kalau Yosua dan Kaleb tidak terima tantangan itu, saudara, mereka tidak akan pernah masuk ke tanah Kanaan. Mereka tetap akan tinggal di padang gurun. Mereka tetap akan tinggal dengan persoalan mereka. Mereka tetap menjadi sama dari perbudakan kepada perbudakan yang lain. Mereka akan hidup sengsara, saudara. Tapi ada kala Tuhan ajak kita masuk ke dalam. Setelah dibersihkan, setelah hidup kita dipakai, Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan ajak kita masuk ke dalam. Amin, saudara. Enak gak sih kalau kita datang ke rumah orang, kita gak diajak masuk? Perlu ke dalam. Di sana kita berbicara, di sana kita berdiskusi, di sana kita berrekonsiliasi. Amin, saudara. Yosua dan Kaleb yang terima tantangan itu, saudara. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyerunya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, banyak orang memang bekerja keras, tetapi bekerja keras dalam kesia-siaan. Petrus, pelaut ulung itu, saudara, dia sudah bekerja keras. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Banyak orang bekerja keras dalam hidupnya, tapi bekerja keras dalam kesia-siaan. Apa yang dia dapat segera habis, apa yang dia punya habis, gak punya apa-apa, saudara. Hidupnya begitu-begitu saja, imannya pun begitu-begitu saja. Karena mereka bekerja keras dari pagi sampai pagi, tapi bekerja keras dalam kesia-siaan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan engkau kaya. Berkat Tuhan yang menjadikan kita berhasil, saudara. Susah payah tidak akan menyakitinya. Amin.
Banyak orang seperti itu, memang bekerja keras, sepanjang malam sudah bekerja keras, sudah begadang. Kopi bukan cuma 1 gelas, saudara, 1 toples habis kopi, saudara, sepanjang malam. Tetapi tidak menangkap apa-apa, sia-sia. Banyak orang bekerja keras dalam kesia-siaan. Banyak orang melakukan semuanya dalam kesia-siaan. Karena apa? Karena mereka tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Semuanya tidak melihat sebuah perubahan, tidak melihat sebuah peningkatan. Yang ada bisa habis, saudara. Pulang gak bawa apa-apa, sampai di rumah ribut lagi, saudara. Tidur gak tenang, balik lagi keluar. Di luar gak dapat apa, balik lagi ke rumah. Di rumah ribut lagi, keluar lagi, saudara. Begitu aja hidupnya. Kami sudah sepanjang malam bekerja keras. Tuhan tidak mau kita seperti itu, saudara. Tuhan mau masuk kita ke dalam hubungan yang lebih intim, supaya apa yang kita kerjakan, firman Tuhan katakan, Tuhan akan beribadah kepadaku, maka aku memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan menghalau segala penyakit daripadamu. Amin. Keluaran 23. Jadi saudara, kita menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, potensi, umur, saudara. Gak sadar kita sudah semakin tua, tetapi semuanya sia-sia. Apa yang kita lakukan sia-sia? Orang banyak bekerja keras dalam kesia-siaan. Sampai Petrus bertemu Yesus, dia masih katakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, but we got nothing. Nol. Semua sudah hilang, terambil. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Amin. Karena Tuhan yang suruh, karena Tuhan yang kasih perintah, karena Tuhan yang kasih firman. Saudara, kalau kita perhatikan dalam Mazmur 1, sangat sederhana. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu orang apa sih, saudara? Palasik itu bukan ya? Beda. Orang fasik itu orang yang tahu firman, tapi bukan pelaku firman. Orang fasik itu di kepala itu firman Tuhan banyak. Maaf saudara, termasuk langsa yang kesaksian kemarin, saudara. Ampun saudara. Firman Tuhan di kepalanya banyak, saudara. Tetapi mereka 4 tulang saya lagi sedang berdua. 1 orang pun gak ada mereka yang hidup dalam damai. Kalau firman di kepalanya, aduh sahabat abrak, saudara. Semua. Makanya saudara, kalau orang banyak firman tetapi tidak melakukan, tidak mau dididik dan diajar, jadi ngaco. Serius. Dinasehati dia balas firman, padahal dia bukan pelaku firman. Dia ambil, dicomot firman sana sini, sana sini, sana sini. So tahu dirinya saudara. Tetapi nasihatnya gak jelas. Banyak juga saya kenal hamba Tuhan dari kesaksian di Bonone, saudara. Firmannya banyak, gak melakukan. Nasihatnya apa? Cari samurai. Lu ngapain lu belajar firman Tuhan kalau ujungnya cari samurai, saudara? Masa solusi persoalan, solusi masalah, cari samurai? Kan kita garuk-garuk kelapa, saudara. Ini hikmat dari mana ini? Di Banten gak ada, saudara. Di Indonesia ada, saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lihat analoginya.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Terakhir katakan apa? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Petrus sang pelaut ulung itu sepanjang malam, berapa lama hidupnya saudara, tidak mendapatkan apa-apa, sampai dia menerima firman, sampai dia melihat Yesus anak domba Allah. Baru dia melihat perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Banyak orang apa saja yang diperbuatnya tidak berhasil, saudara. Karena yang dia dengar nasihat orang fasik. Karena dia dengar nasihatnya orang-orang gak benar, saudara. Dia buat proyek A gak berhasil, proyek B gak berhasil. Dia bikin ide A gak berhasil, ide B gak berhasil. Ini sangat berbahaya, saudara. Sampai kapan kita harus hidup seperti itu? Tahun berganti, musim berganti, rencana Tuhan indah dalam hidup kita. Yang Tuhan mau kita dibersihkan, menjadi alat Tuhan. Yang Tuhan mau kita dipakai apa yang kita punya. Gak nunggu sampai lu kaya untuk kita untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kita lakukan dari yang kecil dan semuanya akan Tuhan berkati. Amin. Setia dari perkara kecil, Tuhan akan percayakan kau perkara yang besar. Pengorbanan dari yang kecil, Tuhan akan melihat dan Tuhan akan balas berkat, dan Tuhan bawa kita lebih dalam, hubungan yang lebih dalam, bukan dengan cara kita, saudara. 6 dan 7 lanjut. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara, setelah mereka melakukannya, ikut cara Tuhan. Orang banyak masih pakai cara lama, saudara. Orang banyak masih pakai metode lama, saudara. Mereka tetap keras kepala hanya dengan cara gue, dengan jalan gue. Mereka malah mengajari Tuhan, Tuhan kalau boleh, kalau Tuhan mau berkati saya, caranya begini, cara begini. Supaya dilihat kawan itu, masa sama aja tuh biar yang Jawai katanya, saudara. Maaf saudara, lu masa kata terus, saudara. Supaya saya kan dilihat orang-orang sekitar, pokoknya gue. Bukan dengan cara kita dan bukan untuk kemuliaan kita. Saudara, di saat Petrus memakai cara Tuhan, bukan dengan caranya sendiri, saudara. Banyak kita berpikir cara kita adalah yang terbaik. Kami hamba Tuhan, kami selalu letakkan di bawah kaki Tuhan biarlah dengan cara Tuhan. Kalau dengan cara kami mungkin saudara, kami tidak tahu. Tetapi dengan cara Tuhan saja, dengan jalan Tuhan saja. Karena hidup kita milik Tuhan, amin. Karena pekerjaan Tuhan milik Tuhan. Kami pun mau ikut caranya Tuhan, saudara. Kemana Tuhan mau arahkan, kami ikut caranya Tuhan. Sehingga setelah mereka melakukannya, melakukan dengan cara Tuhan, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara, dikatakan jala mereka sudah mulai koyak. Di saat mereka menangkap sejumlah besar ikan, saudara, mereka sampai tidak mampu menarik ikan itu lagi. Saking banyaknya dengan cara Tuhan. Amin. Sehingga saudara, mereka harus beri isyarat, signal kepada kapal lain untuk datang membantu, sehingga mereka berbagi dengan perahu yang lain. Amin. Gak makan sendiri juga. Bayangkan kalau itu orang tarik jala koyak, ikannya hilang semua, gak dapat apa-apa. Tetapi mereka beri isyarat, panggil orang lain bantu, kita berbagi. Amin, saudara. Kita melakukan juga untuk orang lain. Kita menjadi berkat untuk orang lain, saudara. Kita melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Karena mungkin, saudara, berkat yang kita terima bukan hanya untuk kita. Itu menjadi cara Tuhan. Lewat kita orang lain diberkati. Amin. Orang lain dikuatkan. Orang yang mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Ada saling menopang di sana, saudara. Isyarat dipanggil kapal lain, tim lain. Kita pun ikut rencana Tuhan dikala kita diberkati, saudara.
Saudara jangan makan sendiri. Saudara jangan diam-diam. Kalau susah, datang. Tapi kalau lagi banyak berkat, ya udah balik kanan gitu, saudara. Pas ada diumumkan amplop Natal, apa pernah nggak dengar? Amplop Natal, apa pernah nggak dengar, saudara? Di sini enggak. Di sini. Saudara, kalau engkau diberkati, Tuhan tahu engkau diberkati. Saudara, kalau engkau simpan sendiri itu bisa koyak, saudara. Itu adalah metode Tuhan. Nggak sampai dapat forecast juga, saudara. Berapa angka gitu, togel. Kalau dapat togel 3 angka baru aku datang ke gereja gue berkati. Enggak begitu juga, saudara. Atau tunggu dapat dulu toke itu biar kita nanti aman lah. Gitu. Makanya, jadi enggak, saudara. Tuhan tahu engkau diberkati, Tuhan tahu pekerjaanmu, saudara melakukan berbagi, saudara. Kalau kita melihat Allah, teman, saudara enggak harus banyak, saudara. Amin. Enggak harus banyak. Saudara berbagi, karena kalau saudara tidak berbagi, itu jalan robek, itu jalan koyak, ikannya kabur. Next time gak dapat ikan lagi, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Lalu mereka berisyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang dan membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Tuhan memberikan kita kelimpahan. Amin, saudara. Sampai full, sampai penuh, Tuhan akan berkati kau dan saya. Hanya di awal tahun ini, adakah kita rindu melakukannya dengan cara Tuhan? Adakah kita rindu terus dibersihkan oleh Tuhan? Adakah kita rindu kehidupan kita, apa yang kita punya dipakai untuk pekerjaan Tuhan? Adakah kita rindu, saudara, kita masuk lebih dalam lagi dalam hubungan dengan Tuhan? Kalau kita memikirkan hanya sampai di sini saja Tuhan, bagaimana kesetiaanku kepada Tuhan? Tuhan lihat, saudara. Kami gembala nggak melihat, tapi Tuhan lihat, dan dengan itu pun Tuhan akan memperhitungkan kehidupan kita. Masuk lebih dalam. Tuhan bilang masuk lebih dalam, ikut lebih dalam, dan ikut dengan cara Tuhan. Terlalu banyak orang bekerja, saudara, tapi bekerja keras tapi dalam kesia-siaan. Semuanya sia-sia, semuanya ujungnya sia-sia, semua ujungnya hilang, gak dapat apa-apa. Tetapi saudara, kalau kita mau setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan percaya kita perkara yang besar. Sampai penuh itu perahu, sampai hampir tenggelam itu perahu, mereka datang, mereka kerjakan itu. Ayat selanjutnya, saudara, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap, gak pernah sebelumnya, saudara. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Amin, saudara. Di ujungnya, Tuhan akan pakai kita menjadi berkat bagi orang lain. Bukan lagi menjala manusia, menjala ikan, tapi mereka menjadi penjala manusia. Amin. Mereka mulai bersaksi kepada banyak orang bahwa Tuhan itu baik. Mulai bersaksi kepada banyak orang bahwa berkat Tuhan luar biasa. Sehingga kita, saudara, kesaksian kita adalah kesaksian yang memberkati orang lain. Amin. Kesaksian yang sudah banyak perubahan karena cinta Tuhan. Kita sudah menulis topik doa kita, saudara. Terus saudara datang ke ibadah Jumat doa di minggu pertama di bulan Januari, Ishak menabur, dan di tahun yang sama ia memperoleh hasil 100 kali lipat. Menabur di tahun yang sama, dia menuai hasil 100 kali lipat.
Amin, saudara. Tuhan itu baik bagi kita. Tuhan itu merencanakan yang terbaik bagi kita, saudara. Kami sebagai gembala terus berserah kepada Tuhan dengan cara Tuhan. Kami ingin masuk terus lebih dalam lagi. Dan saya yakin kita semua ingin masuk lebih dalam lagi, saudara. Menerima tantangan yang dari Tuhan. Untuk masuk lebih dalam, bukan hanya di pinggir pantai, bukan hanya semata kaki, saudara. Nanti kita akan pelajari bagaimana bait Allah itu diukur kedalamannya, diukur rohaninya, diukur imannya, diukur sampai ke tengah-tengah bait Allah, berapa dalam. Kalau Petrus hanya di depan saja nangkap ikan, saudara, di laut, saudara pernah lihat orang nangkap ikan di laut di pinggir pantai? Begitu. Dapat apa, saudara? Gak ada. Harus ke dalam. Amin, saudara. Masuk. Ada tantangan di dalam, tapi di dalam berkat Tuhan. Mungkin di dalam, mungkin kita akan melihat kekecewaan, mungkin bisa merobek perasaan kita. Tapi kalau kita sedang dibersihkan, seperti ranting anggur itu dibersihkan, itu yang Tuhan mau. Pembersihan itu mungkin gak enak, saudara. Terlalu banyak orang lebih senang dengan khotbah yang enak-enak, saudara. Oh, ini enak khotbahnya. Ini enak khotbahnya. Ini enak khotbahnya. Bukan seperti itu. Bagaimana kita mau dididik dan dibersihkan untuk kita berbuah lebat. Amin, saudara. Puji Tuhan, kita berdiri.